Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang contoh desain simulasi bisnis menggunakan Draw.io. Bagaimana visualisasi alur rantai pasok, produksi dan layanan bisa membantu memahami sistem bisnis secara lebih jelas dan interaktif. Setelah ini akan ditampilkan slide pembahasannya. Ya, pada pembahasan pertama terdapat sebuah judul slide, mengapa sistem informasi membutuhkan workflow. Pentingnya workflow dalam sistem informasi dengan membandingkan kondisi tanpa pemetaan dan kondisi dengan alur yang terstruktur. Tanpa adanya workflow, proses bisnis akan cenderung kacau. Terjadi duplikasi pekerjaan, bottleneck operasional, serta tanggung jawab yang tumpang tindih. Nah, kekacauan manual seperti ini kemudian akan diwarisi oleh sistem digitalnya yang akan dibangun tentunya, sehingga sistem tidak akan mampu memberikan efisiensi yang diharapkan. Sebaliknya, ketika workflow dipetakan dengan jelas, setiap aktivitas input, proses, validasi, hingga distribusi informasi dapat diatur secara sistematis. Diagram alur yang terstruktur membantu memvisualisasikan bagaimana data bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan transparansi. Hal ini membuat sistem informasi jauh lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Workflow juga berperan sebagai jembatan antara aktivitas manual dan sistem digital. Dengan adanya pemetaan proses, organisasi dapat mengidentifikasikan titik-titik kritis, mengurangi langkah yang tidak perlu, serta memastikan integrasi data berjalan lancar. Proses ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Louden and Louden, bahwa sistem informasi harus mampu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi secara lebih efektif. Maka pada akhirnya workflow bukan hanya alat visualisasi, tetapi juga fondasi bagi pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan. Dengan workflow yang jelas, organisasi dapat membangun sistem digital yang tidak sekedar menyalin proses manual, melainkan benar-benar meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pengambilan keputusan. Pada slide berikutnya, ada tahap pertama, yakni dekonstruksi model IPO. Di mana pada tahap pertama ini dalam model IPO, input, proses, output, ini menekankan pentingnya mendekonstruksi alur sistem agar setiap komponen dapat dipahami secara jelas. Input itu berfungsi sebagai pemicu awal berupa data atau dokumen yang masuk ke dalam sistem. Proses utama ini kemudian mengolah input tersebut melalui serangkaian aktivitas dan titik keputusan yang terstruktur. Output menjadi hasil akhir berupa layanan atau transaksi yang dihasilkan dari proses tersebut. Selain tiga komponen ini, inti model ini juga menyoroti peran aktor yang terlibat, baik individu maupun lintas departemen, karena mereka menentukan bagaimana data diproses dan keputusan dibuat. Di sepanjang alur terjadi yang namanya data exchange, yaitu perpindahan informasi antar bagian yang memastikan integrasi sistem berjalan dengan lancar. Tanpa ada pemetaan yang jelas, aliran data bisa terhambat dan menimbulkan
inefisiensi. Komponen lain yang tidak kalah penting adalah resiko proses. Nah, resiko ini bisa berupa skenario gangguan yang dapat menghentikan alur, misalnya keterlambatan input, kesalahan validasi, atau kegagalan otorisasi. Dengan mengidentifikasi rasio sejak awal, organisasi dapat menyiapkan strategi mitigasi agar sistem tetap berjalan meskipun ada hambatan. Nah, secara keseluruhan, dekonstruksi model IPO membantu mahasiswa maupun praktisi memahami bagaimana input, proses output, aktor data dan resiko itu saling berhubungan. Nah, pendekatan ini bukan hanya memetakan alur kerja, tetapi juga menjadi dasar untuk merancang bahwa sistem informasi yang lebih efisien, terintegrasi, dan tahan terhadap gangguan operasional. Lalu dalam slide berikutnya kita memasuki beberapa contoh ya simbol dalam DAO.io. Yang pertama di situ ada toolkit ya. Ada yang namanya simbol terminator yang digunakan untuk menandai titik awal dan akhir sebuah proses. Sehingga diagram ini memiliki batas yang jelas. Simbol proses menunjukkan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan baik secara fisik maupun komputasi, sehingga menjadi inti dari alur kerja. Lalu simbol decision ini berfungsi untuk menggambarkan percabangan logika, misalnya kondisi ya atau tidak, kemudian jika atau else ya dalam proses bisnis. Maka dengan simbol ini diagram dapat menunjukkan titik keputusan yang mempengaruhi arah alur berikutnya. Kemudian simbol dokumen juga digunakan untuk mempresentasikan dokumen fisik, laporan atau bukti transaksi yang menjadi bagian dari proses tersebut. Berikutnya ada simbol database yang menandai titik penyimpanan data, baik berupa data master maupun log transaksi, sehingga alur informasi dapat ditelusuri dengan jelas. Terakhir adanya simbol arrow. Ini menunjukkan arah aliran eksekusi dari satu proses ke proses berikutnya, memastikan keterhubungan antar elemen dalam workflow. Nah, dengan memahami kosakata visual ini atau simbol-simbol ini, mahasiswa dan peneliti dapat membuat diagram yang tidak hanya rapi secara estetika, namun juga sesuai dengan standar logika sistem informasi. Hal ini mendukung tujuan pembelajaran yang berbasis proyek, di mana desain workflow bisnis harus mampu menggambarkan hubungan antar aktivitas, data, dan keputusan secara komprehensif. Lalu pada slide berikutnya di situ ada parameter desain dan regulasi struktur. Di mana parameter ini atau regulasi ini dalam struktur ini ya, itu wajib dipenuhi dalam perancangan workflow. 4 komponen utama yang ditetapkan adalah minimal ada 8 aktivitas, 2 keputusan, 3 aktor, dan 2 aliran data. Standar ini memastikan bahwa perancangan workflow itu tidak terlalu sederhana, melainkan cukup kompleks untuk mencerminkan dinamika proses bisnis senyatanya. Nah, dengan adanya batasan-batasan ini, mahasiswa praktisi itu dipaksa untuk berpikir secara sistematis dan menyertakan elemen-elemen penting di dalam desain. Minimal 8 aktivitas berarti bahwa workflow harus memiliki cukup banyak langkah untuk menggambarkan alur proses yang realistis, mulai dari input hingga output. Nah, sementara itu 2 keputusan menandakan adanya percabangan logika yang menunjukkan alternatif jalur proses.
sehingga desain tidak hanya linear, tetapi juga mencerminkan kondisi yang nyata di lapangan. Nah, hal ini penting agar workflow mampu menangani variasi situasi yang mungkin saja terjadi. Keterlibatan 3 aktor menekankan pentingnya representasi, kolaborasi antar pihak atau departemen. Dengan menggunakan swim lane, peran masing-masing aktor itu dapat dipetakan secara jelas dan tegas tentunya, sehingga tanggung jawab tidak lagi tumpang tindih. Selain itu, adanya 2 aliran data menunjukkan bahwa informasi harus mengalir antar bagian, misalnya dari bagian penjualan ke inventory atau dari produksi ke keuangan. Nah, ini mencerminkan bahwa konsep integrasi sistem informasi yang dibahas dalam literatur manajemen sistem informasi. Terakhir, aturan tambahan seperti orientasi diagram dari kiri ke kanan atau atas ke bawah ini serta keharusan adanya titik start dan end memastikan bahwa workflow mudah dibaca dan konsisten secara visual. Maka dengan regulasi ini, desain workflow tidak hanya memenuhi aspek teknis tetapi juga aspek komunikasi visual sehingga dapat digunakan sebagai fondasi dalam pengembangan sistem informasi yang lebih formal dan terintegrasi. Pada slide berikutnya di situ ada anatomi workflow yang optimal. Ya. Di sini menggambarkan bagaimana sebuah sistem e-commerce sebaiknya dirancang agar alur prosesnya itu jelas, efisien, dan juga terintegrasi. Jika stok tersedia, misalnya ya, maka proses itu berlanjut ke tahap check out dan validasi. Oke, kita mulai misalnya dari awal dulu lah ya, bukan langsung dari stok. Misalnya bagaimana sebuah sistem e-commerce itu menjelaskan proses yang efisien. Tentu workflow ini dimulai dari pelanggan yang memilih produk. Lalu sistem melakukan pengecekan ke dalam stok tentunya. Jika stoknya ready ya, maka proses berlanjut ke tahap check out dan validasi pembayaran. Jika stoknya tidak tersedia, maka sistem segera membersihkan notifikasi atau memberikan notifikasi kepada pelanggan. Maka dengan adanya titik keputusan seperti ini, alur bisnis menjadi lebih realistis karena mampu menangani kondisi alternatif. Nah, selain itu, workflow ini juga menekankan pentingnya swim lane aktor untuk memisahkan tanggung jawab antara pelanggan, sistem e-commerce, admin atau gudang, dan juga kurir. Nah, pemisahan ini membuat setiap pihak itu memiliki peran yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. Admin bertugas memproses pesanan dan melakukan packing barang. Gudang melakukan packing atau sortir ya, sedangkan kurir bertanggung jawab mengirimkan barang ke pelanggan. Dengan struktur ini, koordinasi antar aktor menjadi lebih transparan. Workflow juga menyoroti aspek integrasi data. Setiap transaksi yang dilakukan, baik pengecekan stok maupun validasi pembayaran, ini langsung diperbaharui ke dalam database. Tentunya adalah database produk dan pesanan secara real time. Nah, hal ini memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh sistem selalu akurat dan terkini. Integrasi data semacam ini merupakan inti dari sistem informasi modern karena mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Secara keseluruhan, anatomi workflow ini menunjukkan bagaimana sebuah sistem e-commerce dapat menangani proses utama sekaligus skenario gangguan seperti stoknya habis atau pembayarannya gagal. Nah, dengan adanya alur alternatif dan mitigasi, sistem menjadi jauh lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai kondisi operasional. Desain semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Pada slide berikutnya ada studi kasus ya, terkait dengan
memilih lingkungan operasional. Di mana studi kasus ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara lingkungan operasional e-commerce B2C dan bengkel manufaktur atau B2B. Pada e-commerce, pemicu utama adalah pelanggan yang memilih produk melalui website. Proses bisnis ini berjalan sesuai dengan secara digital ya, maksudnya dengan aktor kunci seperti pelanggan, sistem otomatis, admin gudang, dan juga kurir. Maka alur kritisnya meliputi pengecekan stok digital, validasi pembayaran otomatis, proses packing, hingga pengiriman barang. Sebaliknya, pada bengkel manufaktur B2B, pemicunya itu berasal dari pesanan komponen logam yang custom yang diajukan pelanggan. Maka aktor kunci di sini jauh lebih berorientasi pada produksi, yaitu admin, kepala produksi, operator, quality control atau QC. Maka alur kritisnya lebih kompleks lagi karena melibatkan pengecekan fisik dan juga bahan baku. Eksekusi produksi, inspeksi QC yang ketat, dan pelaporan status pengiriman. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa e-commerce lebih menekankan pada kecepatan otomatisasi dan integrasi sistem digital. Sementara bengkel manufaktur menekankan pada ketelitian, kualitas produk, serta koordinasi antar departemen produksi. Dengan membandingkan kedua lingkungan operasional ini, mahasiswa praktisi dapat memahami bahwa desain workflow harus disesuaikan dengan karakteristik bisnisnya. E-commerce membutuhkan sistem yang lebih responsif dan juga real time, sedangkan manufaktur membutuhkan kontrol kualitas dan manajemen sumber daya yang lebih detail. Pada materi berikutnya atau slide berikutnya, di situ ada uji ketahanan sistem atau stress testing ya. Dimana pembahasannya adalah di sini ditekankan bahwa sebuah workflow bisnis tidak cukup hanya berjalan lancar dalam kondisi normal, tetapi juga harus siap menghadapi gangguan operasional. Pada konteks e-commerce, misalnya skenario stok habis setelah checkout harus diantisipasi dengan menambahkan notifikasi, opsi refund dana, atau substitusi produk. Hal ini memastikan bahwa pelanggan tetap mendapatkan kepastian meskipun terjadi gangguan atau masalah. Misalnya ada gangguan lain seperti keterlambatan kurir atau kegagalan sistem dalam mengkonfirmasi status pengiriman, ini juga harus ditangani. Maka ada solusi mitigasi yang disarankan adalah memberikan update manual oleh admin serta mengirimkan notifikasi kepada pelanggan. Nah, dengan cara ini kepercayaan pelanggan tetap terjaga meskipun secara sistem otomatis mengalami kendala. Nah, dalam konteks manufaktur, resiko yang lebih kompleks itu muncul, seperti bahan baku kosong saat produksi dimulai. Workflow itu harus menyertakan alur tambahan berupa permintaan pengadaan ke pemasok, agar proses produksi tidak berhenti secara total. Begitu juga ketika produksi gagal lolos quality control atau QC, maka sistem harus memiliki alur perbaikan atau produksi ulang, termasuk estimasi ulang biaya agar transparansi tetap terjaga. Nah, secara keseluruhan, stress testing ini menunjukkan bahwa desain workflow optimal bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang resiliensi. Dengan menambahkan jalur mitigasi untuk setiap skenario gangguan, maka sistem bisnis menjadi jauh lebih tangguh, adaptif, dan mampu menjaga kepuasan pelanggan maupun kualitas produk meskipun menghadapi kondisi yang tidak sempurna atau tidak ideal. Maka pada materi berikutnya di sini ada piramida kelayakan desain audit mandiri. Penjelasannya adalah bahwa piramida kelayakan desain atau audit mandiri ini menggambarkan bagaimana sebuah workflow itu dievaluasi secara hierarkis dengan bobot penilaian yang berbeda. Dari lapisan yang paling besar adalah kesesuaian logika dan simbol plus integrasi data sebesar 40% yang menekankan bahwa penggunaan simbol harus presisi dan aliran data antar aktor harus jelas. Tanpa adanya fondasi ini, workflow akan sulit dipahami dan berpotensi menimbulkan kesalahan implementasi. Lapisan berikutnya adalah efisiensi alur 20% yang menilai apakah proses berjalan secara ringkas, logis, dan mampu meminimalkan bottleneck antar departemen
maka workflow yang efisien tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi resiko duplikasi pekerjaan dan mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya terdapat identifikasi komponen dasar sebesar 15% yang memastikan bahwa elemen-elemen penting seperti input, proses output, aktor, dan data sudah terpetakan dengan sempurna. Jika ada komponen yang terlewatkan, desain akan kehilangan konteks dan tidak bisa digunakan sebagai dasar sistem informasi yang terintegrasi. Pada lapisan terakhir adalah fleksibilitas gangguan sebesar 15% yang menilai bahwa kemampuan workflow beradaptasi dengan realitas operasional melalui alur alternatif. Misalnya, bagaimana sistem menangani stok habis, pembayaran gagal, atau gangguan produksi. Nah, tambahan 10% ini berasal dari kemampuan presentasi dan argumentasi sistematis, sehingga penilaian tidak hanya teknis tetapi juga komunikatif. Dengan adanya struktur piramida ini, evaluasi desain menjadi lebih komprehensif dan juga berimbang. Berikutnya adalah portofolio serah terima atau final deliverables, ya. Yang mana pada portofolio serah terima ini menekankan bahwa evaluasi akhir proyek dalam sistem informasi tidak hanya berfokus pada hasil visual berupa diagram, namun juga pada kelengkapan dokumen pendukung yang mencerminkan bahwa proses berpikir dan ketahanan desain. Nah, komponen pertama adalah draft arsitektur berupa file mentah atau draw.io. Dari hasil ini diekspor menjadi bentuk PDF atau PNG atau JPG yang siap untuk dibaca sebagai dokumen. Nah, ini memastikan bahwa rancangan workflow dapat ditinjau ulang baik dalam format asli maupun format presentasi. Nah, komponen kedua adalah dokumen IPO, ya, yaitu tabel analisis input, proses, output yang komprehensif. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami bagaimana data masuk, diolah, dan menghasilkan output. Nah, dengan adanya dokumen ini, evaluasi tidak hanya menilai gambar, tetapi juga logika sistem yang mendasarinya. Komponen ketiga adalah log mitigasi yang berisi ringkasan revisi struktural akibat skenario gangguan. Nah, catatan ini menunjukkan bagaimana tim merespon masalah operasional, misalnya stoknya habis atau kegagalan validasi, dan bagaimana desainnya diperbaiki agar lebih tangguh. Log mitigasi menjadi bukti bahwa workflow tidak hanya statis, tetapi mampu beradaptasi dengan realitas. Komponen terakhir adalah audit eksternal yang berupa formulir peer review dari kelompok penguji. Bagian ini menambahkan perspektif objektif dari luar tim perancang, sehingga kualitas desain dapat dinilai lebih adil. Nah, dengan keempat deliverable ini, evaluasi akhir benar-benar menilai kesiapan sistem untuk beroperasi di dunia nyata, bukan hanya sekedar keindahan dalam diagram. Itu adalah pembahasan tentang bagaimana sebuah rancangan sistem informasi itu betul-betul membutuhkan workflow. Mudah-mudahan dalam pembahasan kali ini tidak cukup sampai di sini, ya, karena nanti akan ada kelanjutan tentang bagaimana membuat desain ini menggunakan draw.io. Pada episode berikutnya akan saya bahas tentang langkah-langkah pembuatannya. Terima kasih.